Sebelah saya ini sudah ada mobil kebanggaan kita semua. Teman-teman tahu mobil ini mobil apa? Yes, Timor. Tapi tipenya yang ini S515i. Ada I-nya karena mesinnya injeksi. Dan mobil ini tahun 1997. Sudah bernuansa anak muda kelihatannya. Kemudian mobil ini juga dijual. Buka harga senilai 36.500.000 dan akan saya tampilkan kata dijual di thumbnail. Jika tidak ada kata dijual di dalam thumbnail, berarti mobil ini sudah laku. Don't skip anything. Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Mobil mau dijual, harus kita cek kondisi bodinya. Wah, keren ya. Mobilnya masih kaleng ini bodinya. Depan masih kaleng. Lanjut ke bagian yang lain ya. Seperti teman-teman lihat di kaca mobil bagian depan, ini masih asli, masih orisinil. Saya perbesar. Ini masih ada tulisannya Kia. Jadi masih asli dari sana. Kalau di Korea kan mobil ini disebutnya Kia Sevia. Pintu juga kaleng, baik bagian atas maupun bagian bawah. Yang belakang ini ada sedikit dempul untuk bodi bagian belakang. Ini juga masih kaleng ya. Bempernya juga masih bagus. Top. Untuk bodi bagian belakang, kita lihat di kaca belakang itu sudah dipasang defogger dan juga sudah ada shark fin antenanya sebagai variasi. Terus untuk kondisi kap bagasinya sendiri kita akan lihat sama-sama. Ini kaleng banget. Belum ada bekas benturan, belum ada dempul-dempulan. Hanya aja ini bekasnya spoiler belakang ya. Dilepas spoiler belakangnya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman spoilernya seperti ini. Nah, ini spoilernya bawaan dari si Timor ini. Dia harusnya terpasang di sini. Ya, kondisi bodinya masih bagus. Seperti yang tadi saya bilang, ini masih kaleng. Dan tulang-tulangnya juga masih rapi, nggak ada bekas benturan, nggak ada bekas perbaikan. Bagus banget. Lihat ini bagian atasnya, keren ya. Lalu untuk bagian ruangnya seperti ini. Masih dilengkapi dengan karpet bawaannya. Dan ini adalah untuk kalau kita mau mengganti lampu bohlam, lampu rem atau lampu sen. Dan yang ini ada sesuatu yang menarik. Di sini adalah kabel manual. Jadi fuel filler door release, pull to open full filler door. Jadi ini kalau digunakan untuk membuka tutup tangki bensin secara manual. Yang ditarik, maka akan terbuka tutup tangki bensinnya. Oke, itu yang bagus. Kemudian untuk bagian decknya sendiri, kita akan cek. Nah, ini dia. Perlu dibersihkan, tapi yang penting tidak ada yang bagian yang keropos atau bagiannya rusak. Dan semuanya masih orisinil. Oke. Ini tempat dongkraknya di sini. Oke, jadi kondisi bagasinya bagus, kap bagasinya bagus juga. Terus untuk bempernya sendiri, fiber bagus. Kalau teman-teman perhatikan, itu knalpotnya AKS Racing. Nanti kita akan coba suaranya. Lanjut ke bodi bagian belakang kanan. Kaleng ya.
kaleng ya. Pintunya juga kaleng ya. Tuh, kaleng banget. Kemudian ini ada antena. Ini antenanya harusnya berfungsi pada kala kita menyalakan atau mematikan audionya. Untuk bodi bagian depan, mantap kalengnya. Klenteng. Nah, kemudian kita cek untuk bagian ban atau roda. Bannya sudah mengalami modifikasi karena kita tahu aslinya bawaan mobil ini adalah menggunakan peleknya pelek kaleng. Sekarang sudah diganti dengan pelek racing, ada ornamen putihnya dengan ukuran ban 175/70 R13. Rem bagian depan rem cakram dan yang bagian belakang adalah remnya tromol. Dan mobil ini juga seperti tadi yang saya bilang bernuansa anak muda. Ini sudah sedikit dilakukan lowering kit atau istilahnya sudah diceper sehingga jarak antara roda dengan bagian bibir spakbor ini sudah mendekat. Saya akan masuk ke bagian supirnya. Ya, ini jok supirnya masih bagus. Ini masih ori. Kemudian ini ada head seat adjusternya dan ini untuk sandarannya, foldingnya, dan ini untuk maju mundurnya, slidingnya. Not bad. Kemudian ini setirnya masih fix ya, nggak bisa dinaik turunkan, belum ada tail steeringnya. Kemudian untuk ruang kakinya sendiri cukup lega. Kemudian untuk plafon ini ya sedikit mepet ya, dengan tinggi saya 172 ini agak tinggal sisa 4 jari lagi dari kepala sampai ke plafon. Tapi it's okay, nggak masalah. Posisi mengemudi juga enak. Ini terbilang nyaman. Dan ya tahun 1997 untuk tampilan dashboardnya ya standar seperti ini ya. Nanti akan saya perjelas. But so far is good. Saya mau dengar suara mesinnya dan juga suara knalpotnya. Penasaran nggak suara knalpotnya? Oh, mantap ya suara knalpotnya ya. Betul-betul bernuansa anak muda. Tapi sejauh ini mesinnya bagus. Sebenarnya kalau knalpotnya tidak racing, suara mesinnya halus dan lembut. Nah, ini tampilan indikator dari speedometernya. Masih analog untuk RPM. Kemudian ini penunjuk bensin, ini penunjuk temperatur. Lalu ini untuk kecepatannya. Kilometernya ini 251794 kilometernya. Lalu ini untuk kontrol electric mirror. Di sini ada ventilasi AC. Lalu ini bagian center clusternya. Saya akan coba nyalakan AC-nya. Oke, ini jamnya masih berfungsi. Kemudian ini untuk defogger belakang. Ini AC kita coba. Oke, AC-nya udah mulai jalan. Nah, ini harus pencet tombol AC-nya dulu. AC-nya sudah mulai dingin. Nah, kemudian itu pengatur arah anginnya. Mau diarahkan kemana nih? Ini masih berfungsi semua ya. Oke, AC-nya dingin. Lalu ini bawahnya ada audionya, asbak, lighter. Lalu ini bawaannya aslinya. Ini audio bawaan aslinya, masih menggunakan kaset. Sementara yang ini tambahannya single din, CD, MP3 player.
Kemudian untuk bagian pintu supir sudah dilengkapi dengan Winlock, dan ini untuk pengoperasian power window. Kita akan coba power window-nya. Power window depan, kanan berfungsi. Kemudian saya akan cek untuk power window di sebelah supir. Masih bagus ya. Oke. Lalu untuk power window di kaca belakang. Oke, jalan belakang kanan. Oke. Power window-nya berfungsi semua dengan baik. Ini bagian door trim belakang, pintu belakang kanan. Handle, kemudian ada power window. Lalu kita akan lihat, ini joknya masih bagus. Fabric. Yang ini fabric jahitan, yang ini seperti bludru. Jadi ada dua model. Kondisinya masih bagus semuanya. Demikian juga bagian speakernya juga masih bagus dan rapi. Nah, di bagian belakang dari jok supir ini bahannya sintetis. Sama juga dengan bagian yang sebelah supir, bahannya sintetis ya. Keren banget nih. Kondisinya masih rapi, masih bagus. Untuk safety beltnya juga, ini ternyata sudah bisa diatur dengan ditarik tuasnya, kemudian kita atur ketinggiannya. Seperti ini ya. Untuk plafon, teman-teman bisa perhatikan, plafonnya masih bagus, masih orisinil. Demikian juga dengan lampu kabinnya. Ini bentuk orinya ya. Hanya saja lampu dalamnya diganti dengan yang LED. Kondisinya masih bagus, plafonnya masih rapi, masih bersih. Handle-nya juga tipenya handle grip seperti ini. Ini adalah tampilan mesin mobilnya. Dia sudah DOHC 16 valve dan juga sudah injeksi atau disebut juga dengan multi EV. Kondisi mesinnya bersih, bagus, tidak ada rembesan oli, dan semuanya kelihatan normal. Kita periksa sama-sama untuk bagian tulang-tulangnya. Ini tulang-tulangnya masih orisinil, masih bagus, nggak ada bagian yang rusak, nggak ada yang bekas tabrakan, nggak ada bekas perbaikan. Kondisinya bagus. Kemudian kita akan cek untuk bagian bawah kap mesin, ini juga masih bagus. Itu masih ada stikernya. Stiker informasi mengenai oli yang digunakan untuk mobil ini masih ada. Kemudian lihat lipetan ininya, platnya masih bagus, masih orisinil, dan tentunya masih kaleng. Ini masih kelihatan bagus banget ya. Sip, masih bagus kan? Bagian sininya juga. Berarti mobilnya tidak pernah mengalami tabrakan dari depan. Oke, itu dia review mengenai Timor S515 tahun 1997. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung menghubungi pada nomor WA yang akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share.